Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Mungkin lebih baik memang ketika mereka dulu harus sudah mantap gitu ya, udah benar dan itu. Justru kita jangan seperti orang kaya yang bodoh tadi, yang menimbun, tidak ada hasilnya gitu. Kalau mati pun nggak bisa dibawa kemana-mana. Adalah baik ketika kita merencanakan segala sesuatu bahkan sampai ke depan, tapi sesuai dengan koridor yang Tuhan mau, gitu. Selamat datang dalam Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan seluruh pemirsa dari Diskusi Sekolah Sahabat, di mana kita akan mempelajari firman Tuhan yang sepanjang triwulan pertama tahun 2023 ini kita membahas mengenai mengelola bagi sang guru atau master tuan Tuhan kita sampai ia datang. Dan di studio sudah hadir juga teman-teman yang akan berdiskusi bersama dengan kita. Terima kasih sudah bersedia datang dan kita akan diskusikan satu hal yang menarik, topik yang sangat menarik pada pekan ini. Sebelumnya saya akan membacakan juga komentar-komentar dari pemirsa Hope Channel Indonesia melalui YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat yang sudah masuk di dalam kolom-kolom komentar kita. Yang pertama saya bacakan Leon Winmart Giop. Nah ini selalu setiap pekan, setiap episode itu memberikan komentar. Terima kasih untuk komentarnya. Pelajaran Diskusi Sekolah Sahabat yang sangat membantu kami guru-guru Sekolah Sahabat. Terima kasih. Puji Tuhan. Semoga melalui diskusi ini dapat memberikan masukan, dapat memberikan pencerahan dan hal-hal yang berguna untuk diskusi di dalam gereja masing-masing. Dari Fanariko Channel, puji Tuhan sangat membantu sekali dalam mengajar Sekolah Sahabat. Tuhan memberkati Hope Channel Indonesia dan Sekolah Sahabat. Puji Tuhan. Dari Soimin Majihal, mohon maaf jika penyebutan namanya salah, pencerahan pelajaran Sekolah Sahabat yang sangat membantu. Terima kasih para panelis yang sudah berdiskusi from Sabah, Malaysia. Kembali kami menyapa seluruh pemirsa, teman-teman, sahabat yang ada di Malaysia, terutama di kota Sabah. Salam dari kami dan terus ikuti Diskusi Sekolah Sahabat. Kami senang bisa membacakan komentar dari Sabah. Dari Sotin Lingkung, saya sangat senang dan diberkati bila mempelajari Sekolah Sahabat. Dari Kucing Sarawak, wah ini juga terima kasih sudah mengikuti Diskusi Sekolah Sahabat. Kiranya pelajaran atau program ini dapat membantu bagi saudara dan juga jemaat. Dari Customer Masai, Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi orang yang percaya kepadanya. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Dan dari Primanta Holland Bangun, ini juga sering nih komentar dan biasanya komentarnya lucu-lucu. Karena dia buat pantun pada kali ini. Dia bilang, ikan hiu bawa barbel. Cakep. I love you Hope Channel. Oke. Terima kasih ya Primanta Holland Bangun. Diundang loh untuk join di Diskusi Sekolah Sahabat. Kalau misalnya ada waktu atau sisihkanlah waktu untuk bersama-sama dengan kita di sini supaya bisa diskusi bareng dan bisa melihat wajah Primanta yang sering sekali komentar di YouTube channel kita. Nah, kembali saya biasanya menawarkan buku Sekolah Sahabat, namun saat ini stoknya sudah habis. Jadi bagi saudara-saudara yang mungkin belum mendapatkan, bisa
pre-order dulu, order duluan untuk buku Sekolah Sahabat pelajaran atau triwulan yang kedua, triwulan yang setelah ini. Jadi kami bisa memperkirakan untuk menambah jumlah stok yang ada sehingga semua akan dapat terlayani buku Sekolah Sahabat secara cuma-cuma yang kami kirimkan ke tempat Anda masing-masing. Dan di atas meja sudah ada juga tumbler merchandise special dari Hope Channel Indonesia. Jika Anda rindu untuk mendapatkannya, hubungi nomor call center keuangan Hope Channel Indonesia karena ini adalah bagian dari donasi. Jadi jika Anda berdonasi dalam yang tertentu, dalam bentuk tertentu, kita akan mengirimkan tumbler ini untuk saudara-saudara sekalian. Kita sepanjang triwulan ini akan membahas satu pelajaran yang sangat praktikal, yaitu bagaimana kita mengelola sumber daya, talenta, segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita sampai Ia datang. Kita hidup pada masa yang sangat menantang dan menekan. Isu resesi ekonomi global telah menghembuskan angin ketidakpastian secara mendunia. Tidak seorang pun kaya terlebih miskin akan kebal. Peringatan demi peringatan telah dikeluarkan oleh para pemimpin dunia bagi setiap warga negaranya. Para pelajar Alkitab melihatnya sebagai sebuah tanda. Pandangan Kristiani kita memberikan keyakinan dan pengharapan bahwa saat hal-hal ini terjadi, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Dalam laporannya, BNPB kebakaran hutan dan lahan, Klimaks agung sejarah manusia, kedatangan Kristus yang kedua kali, sudah sangat dekat. Bahkan sudah di depan pintu. Apa rencana Allah dalam hubungan kita dengannya? Dan bagaimana kita dapat mengembangkan kepercayaan yang begitu dalam sehingga kita akan tetap setia bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun. Keadaan yang bagi dunia membawa kebingungan serta ketakutan, tetapi bagi kita adalah pendorong untuk menjadi pengelola yang setia baginya. Pelajaran ke-10 dengan judul mengembalikan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita akan mengawali diskusi kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Jedi. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami manusia-manusia yang sangat tidak berhikmat Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau mau menyertai diskusi kami kali ini. Kiranya Tuhan yang akan menginspirasikan kepada kami apa yang harus dibicarakan, dikatakan. Dan bantulah kami Tuhan, pikiran kami untuk dijernihkan sehingga apa yang kami sampaikan boleh meninggikan Kristus saja. Bapa di surga, kiranya Engkau bersama-sama dengan kami memohon tuntunan-Mu, penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi untuk mengawali diskusi kita, sebelumnya kita memang sudah mempersiapkan polling sederhana dari akun Instagram Hope Channel Indonesia. Dan di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pengennya kamu kalau kerja sampai umur berapa?
Ada 52% yang mengatakan selama ada nafas pengennya kerja terus. Wah, ini luar biasa, ini berarti pekerja keras ya. Lebih dari setengah responden mengatakan pokoknya kerja terus selama ada nafas. 18% ingin umur 60-an tahun itu sudah pensiun. Dan ada 30% yang ingin pensiun dini lalu buka usaha. Oh, ternyata kayaknya zaman sekarang itu orang lebih memilih menjadi entrepreneur ya. Jadi buka usaha, pengen punya modal sendiri, mungkin seperti itu. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah seandainya kamu meninggal hari ini mungkin seandainya saja ya. 57%, ini luar biasa, lebih dari 50%, lebih dari setengah, mengatakan adalah sedikit yang ditinggalkan untuk keluarga. Jadi mereka sudah punya tabungan khusus. Kalau jelek-jeleknya ya meninggal hari ini ada yang ditinggalkan untuk keluarga. 37% nggak punya apa-apa. Ini mungkin bagi mungkin yang masih pelajar atau yang masih baru meniti karir ya, ngerasa saya masih belum punya apa-apa nih. Dan puji Tuhan hanya sedikit sekali, tapi mungkin masih ada 6% meninggalkan hutang. Masih kalau misalnya tiba-tiba meninggal, ada yang masih meninggalkan hutang. Setuju atau tidak setuju? Kerja sekeras-kerasnya sekarang untuk hari tua yang tidak berkekurangan. 74% setuju untuk hal ini. Lalu setuju atau tidak setuju? Tidak perlu kerja terlalu keras. Toh kalau meninggal hartanya gak bisa dibawa kemana-mana. Agak mirip dia presentasinya karena 48% setuju dan 52% tidak setuju. Lalu kalau punya harta warisan selain untuk keluarga ada bagian juga untuk gereja atau pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan 94% menyatakan setuju. Dan ada pertanyaan juga yang kita tanyakan, mengapa mempersiapkan warisan sebelum kematian penting atau tidak penting bagimu? Dan hampir semua mengatakan ini penting. Karena jawabannya untuk anak cucu kelak, supaya keluarga tidak terlantar. Dari ACI Journey penting, dari Ellen Rolos penting karena masih ada keturunan yang mau melanjutkan. Dari Turkey Besti penting untuk keluarga inti, orang tua, anak-anak dan cucu. Dari Desi Hermawanti penting untuk orang-orang yang ditinggalkan. Dari Leon Dion penting karena sebagai kasih kita kepada seseorang. Dari Andrew penting, dari JZF penting biar keluarga yang ditinggalkan dapat mengolah untuk melanjutkan hidup. Dan dari Envy Rias THG karena warisan bisa menjadi pengingat mereka dan warisan itu menurut saya adalah suatu hal kebaikan. Puji Tuhan. Nah, ketika saya membaca judul pelajaran pekan ini mengembalikan, saya nggak langsung tahu ya kira-kira ini tentang apa. Tapi kalau kita baca mulai dari ayat hafalan, terus dari pelajaran hari-hari selanjutnya, ternyata mengenai bagaimana kita mempersiapkan sumber daya, talenta, bahkan segala yang kita miliki, bukan hanya ketika kita masih hidup, tetapi ada satu plan atau ada satu rencana ketika kalaupun kita meninggal ada sesuatu yang kita tinggalkan gitu. Nah, dari ayat hafalan kita terlebih dahulu saat ini ya. Di sini dikatakan supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini ditujukan kepada, dikatakan berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi kata-kata atau frase mati di dalam Tuhan, beristirahat dari jerih lelah, segala perbuatan menyertai mereka. Kira-kira apa sih maksud ini dan apa hubungannya perbuatan, karena perbuatan menyertai dengan keselamatan? Gary.
Oke, jadi kalau dilihat dari ayat inti kita ya, ini seolah-olah melihat bahwa keselamatan itu berdasarkan perbuatan berarti kan, karena perbuatan itu menyertai katanya. Tapi kok yang menarik di sini dikatakan bahwa kalau kita pelajari dari firman Tuhan bahwa keselamatan itu mutlak ya, bahwa itu adalah pemberian atau kasih karunia. Lalu bagaimana dengan perbuatan? Apakah ini perbuatan yang seperti apa gitu ya? Kalau yang saya pelajari, kalau kita baca kembali selanjutnya dari Wahyu pasal yang ke-14 ini setelah ayat ini adalah berbicara tentang tuaian di bumi ya. Iya. Nah, jadi digambarkan bahwa ada seorang anak manusia yang mungkin mau menuai, ya kan? Nah, mau menuai. Apa yang dituai sebenarnya? Yaitu buahnya. Jadi, apa yang saya dapat dari ayat ini adalah perbuatan-perbuatan ini adalah buah dari keselamatan yang sudah diterima oleh seseorang. Contoh, kayak misalnya, karena saya sudah terima Tuhan, saya sudah kenal Tuhan. Apakah saya berhenti untuk, maksudnya ketika saya sudah mengenal Tuhan, berarti saya harus berubah di dalam hidup saya kan? Ada perubahan ketika saya sudah diselamatkan. Nah, kalau saya mungkin dulunya senang untuk membicarakan orang lain gitu kan, atau mungkin saya dulu orangnya pelit untuk memberi, ketika saya sudah diselamatkan, karena saya begitu merasa dipuaskan karena keselamatan itu, itulah perbuatan itulah yang akan muncul atau buah itulah yang akan muncul sehingga saya udah nggak lagi pelit lagi gitu ya, atau itu adalah bukti. Mungkin bisa dikatakan dengan kata lain ya, bahwa saya sudah diselamatkan. Jadi bukan berarti keselamatan itu dari perbuatan kita, tetapi tetap mutlak secara Alkitab dikatakan memang itu adalah kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Oke. Jadi ada tambahan? Sudah, Pastor Wilson? Ya mungkin maksudnya dikatakan ini mereka perbuatan-perbuatan itu menyertai, mungkin maksudnya menyertai dalam arti bahwa ya mereka sudah mati, tapi perbuatan mereka itu sudah tercatat, sudah ada, sudah nggak akan bisa diambil lagi. Jadi berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Kenapa? Mereka mati dalam Tuhan setelah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita lanjutkan sebenarnya ide ini ada juga di dalam Wahyu 20 ayat 12 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Nah, ini perbuatan-perbuatan mereka, dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi kan kalau orang bilang sekarang apa, jejak digital tidak pernah bohong kan. Nah, ini sama juga. Ini kalau ada jejaknya, orang ini dulu bagaimana? Apakah dia orang baik? Kita lihat rekam jejaknya, track recordnya seperti apa. Jadi mungkin idenya seperti itu juga. Ya kalau orang mati dalam Tuhan, perbuatan mereka, jejak digital mereka, mungkin jejak rohani mereka itu akan ada. Baik dari mungkin kehidupan anak-anaknya, mungkin dari apa, mungkin pelayanan mereka sudah mulai itu bisa berkembang, terus ada buah-buah yang lain, ya mungkin seperti itu maksudnya. Tapi intinya adalah bahwa mereka sudah berhenti dari jerih lelah mereka. Artinya mereka sudah bekerja sampai kelelahan, artinya kan sungguh-sungguh dan berhenti. Artinya ada waktu di mana orang sudah tidak bisa bekerja lagi. Tetapi apa yang sudah dikerjakan itu akan tetap tercatat, tetap ada hasilnya. Mungkin seperti itu. Oke, tadi disebutkan bahwa dia dihakimi oleh perbuatannya ya. Jadi tapi bukan berarti ditentukan selamat atau tidak selamat, karena kita tidak meyakini bahwa dia kalau berbuat baik dia neracanya berat ke sini, selamat. Kalau nggak berbuat baik dia neracanya berat ke sini, tidak selamat. Gimana menurut pendeta? Ya kalau berbicara soal keselamatan ya memang betul kita diselamatkan oleh iman melalui kasih karunia kan. Jadi ada hal-hal yang kita katakan bahwa kita diselamatkan oleh iman. Namun setelah kita diselamatkan oleh iman, bukan berarti kita tinggal ongkang-ongkang kaki. Saya sudah diselamatkan. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Nah, justru karena kita sudah diselamatkan, nah inilah waktunya bagaimana caranya supaya kita bisa ya membantu supaya orang lain juga bisa menjadi selamat, supaya bagian kita juga mengabar Injil, ya kan. Kalau di dalam Roma 10 dikatakan ya semua orang yang menyebut nama Tuhan itu akan diselamatkan, tapi bagaimana mereka bisa menyebut Tuhan kalau mereka tidak mengenal, bagaimana bisa mengenal kalau tidak pernah mendengar.
Bagaimana bisa mendengar kalau tidak ada orang yang dikirim? Iya. Jadi mungkin bukan berarti jadi diam-diam saja seperti itu, tetapi tetap ada hal-hal yang bisa dilakukan, dan inilah mungkin yang kita dapati di dalam Wahyu 14 ini sebagai ya jerih lelah dari perbuatan mereka. Oke, thank you Pendeta Wilson. Nah, di pelajaran kita di hari Minggu dengan judul Orang Kaya yang Bodoh, ada satu cerita yang menarik di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Ada cerita atau satu perikop mengenai orang kaya yang bodoh. Mungkin saya bisa baca beberapa ayatnya di situ. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Cerita ini menarik karena dikatakan dia sebagai orang kaya yang bodoh. Kalau kita lihat mungkin dengan dia menghasilkan hasil tanah yang berlimpah, lalu dia mendirikan lumbung-lumbung yang besar dan menaruhnya di dalam. Apa yang salah dengan hal itu? Mungkin dari Pendeta Wilson. Jadi kan inti daripada perumpamaan ini adalah di ayat-ayat terakhirnya yang mengatakan tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Lalu kemudian kesimpulannya, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi memang mungkin orang ini bukanlah orang yang jelek dalam arti bahwa dia bukan orang yang berfoya-foya. Dia bukanlah orang yang yang menghabiskan hartanya. Hartanya disimpan kok. Tetapi Allah mengatakan, buat apa ini disimpan gitu loh? Buat apa ini tertimbun? Buat apalah ini ada rekening di bank-bank sampai miliaran, sampai puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan apa gunanya? Uang itu yang sudah kamu kerjakan memang itu hasil usahamu. Kamu menggunakan talentamu. Tapi kalau nggak dipakai, dan memang mungkin kamu nggak memakai untuk kepentinganmu sendiri, untuk beli jet pribadi lah, mungkin tidak. Tetapi ini kan bisa dipakai untuk ya mungkin pekerjaan Tuhan, membantu orang lain, untuk meringankan beban sesama, atau kalau ada bencana, atau kan lebih baik dibuat seperti itu. Jadi daripada membesarkan lumbung, lebih baik ya membesarkan pemberian. Mungkin itu salah satu pelajaran ataupun templakan yang Yesus berikan melalui kisah daripada orang kaya yang bodoh ini. Jadi artinya ketika kita bekerja sekarang bukan untuk menimbun sesuatu supaya saya pengen hari tua saya bisa santai-santai. Pokoknya saya timbun lah, kerja keras lah di masa muda sekarang supaya nanti tua tinggal santai-santai. Tapi ketika Tuhan menaikkan standar penghasilan kita jangan menaikkan standar kehidupan ya, tapi standar pemberian atau memberi. Nah, menariknya dari cerita ini, saya jadi teringat dengan ada mungkin banyak orang-orang yang sangat aktif, dan ini bagus sekali, sangat aktif dalam pekerjaan Tuhan, tapi nanti setelah umur pensiun gitu. Iya, nanti sudah kerjanya udah beres semua. Nanti pas begitu pensiun, saya mau pergi ke sana, saya mau bikin KKR, saya mau bantu pekerjaan Tuhan yang ini, saya mau bantu ini. Nah, bagus sih memang itu kan, bagus. Tapi apakah sudah tepat dan kalaupun belum, seperti apa yang seharusnya jadi? Kalau bagi saya, ketika orang berpikiran seperti itu pertanyaan saya adalah bukan pertanyaan, tapi itu bisa terjadi kalau setan tidak ada di dunia ini.
rencana itu bisa terjadi kalau setan tidak ada di dunia ini. Tapi karena kita hidup dengan kuasa kegelapan zaman sekarang di dunia, ada banyak kuasa kegelapan, ada banyak musuh. Saya yakin dan percaya setan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Karena musuhnya Tuhan tidak akan membiarkan manusia untuk mau jadi sekutunya Tuhan. Pasti dia mau untuk jadi sekutunya dia, dan dia akan menghalalkan berbagai macam cara. Sebelum tua pun pasti sudah dihalalkan berbagai macam cara untuk mendistract goals-nya itu. Kalau saya sih seperti itu. Jadi Ini menarik sih memang. Kalau kita lihat dari tadi sudah sempat disinggung di awal ya, bahwa sekarang banyak orang yang mau jadi entrepreneur kan. Kalau saya tanya kepada entrepreneur muda lah pada saat ini mungkin ya, ketika mereka mencari karyawan, saya pikir mereka nggak akan cari karyawan yang sudah tua kan. Ya, kenapa? Karena kalau dia taruh karyawan yang sudah tua untuk posisi yang bagus, memang dia sudah tidak qualified untuk itu sebenarnya, ya kan? Jadi kalau dari pemikiran pengusaha dunia saja sudah tahu akan hal itu, ya, saya pikir Tuhan juga memiliki desain yang jauh lebih indah juga daripada entrepreneur dunia ini gitu loh. Jadi kenapa seperti itu? Karena Tuhan saja memberikan kepada kita yang terbaik dari yang terbaik. Contohnya, kalau misalnya dibilang di surga Tuhan itu kan Kristus anaknya dia kan, cuma satu-satunya anak yang tunggal katanya. Tapi untuk saya yang tidak layak ini, dia kasih yang terbaik loh yang punya dia untuk saya, gitu kan? Dan saya pikir adalah tidak bijaksana kalau misalnya saya bilang hari ini saya kenal sama Tuhan gitu. Terus ya karena saya sudah kenal Tuhan, ya udahlah saya nanti aja kerja buat Tuhan, gitu kan? Tapi beda halnya kalau mungkin saya mengenal Tuhan di masa lanjut usia misalnya gitu ya. Nah, ketika dia sudah mengenal Tuhan di masa lanjut usianya dia, terus dia memang mau serahkan hidupnya dia untuk Tuhan, itu nggak ada salah juga gitu. Cuma permasalahannya adalah ya itu ya, kadang-kadang kita ini lebih senangnya adalah nanti dulu deh Tuhan gitu. Saya masih mau ada sesuatu yang saya kejar dulu gitu ya. Jadi kadang-kadang yang tua ini jadi patokan gitu. Padahal kita belum tahu juga apakah mungkin pada waktu itu dia kenal Tuhan dia langsung gerak kan? Kita nggak tahu. Jadi saya pikir sama seperti Tuhan yang memberikan yang terbaik, seharusnya kita pun juga jangan tunggu kalau kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa baru kita kerja buat Tuhan. Oke. Gitu. Mungkin kalau untuk itu ya kita kan tahu apa kalau memesnya atau yang orang bilang kan dari 3 waktu, tenaga dan uang. Waktu masih muda punya waktu, punya tenaga, nggak punya uang. Waktu usia produktif punya uang, punya tenaga, nggak ada waktu. Waktu udah tua punya waktu, punya uang, nggak ada tenaga. Jadi pasti akan selalu ada sesuatu yang kita tidak miliki. Nah, caranya bagaimana ya? Di setiap fase berikanlah yang terbaik. Pada fase itu, ya mungkin kalau waktu muda apa yang paling punya tenaga dan waktu, ya kasihlah tenaga dan waktu. Ya nggak perlu ngasih uang. Waktu lagi bekerja, udah nggak bisa lagi ikut pelayanan, ya udahlah kasihlah uangnya, kasihlah ya mungkin kalau disuruh diundang kemana-mana bisa bayar sendiri. Kalau dulu kan cari dana, ini disuruh undang seminar kemana, bisa bayar sendiri ya. Tapi waktu udah tua, ya udah nggak ada tenaga, ya udah kasihlah kebijaksanaan, kasihlah apa uang yang sudah dikumpulkan. Jadi selalu ada porsi dari setiap fase kehidupan. Kalau saya pribadi ya dari waktu single, dari waktu menikah, waktu punya anak, pasti ada aja yang bisa dikerjakan gitu kan. Nanti kalau udah punya anaknya udah kuliah atau nanti udah punya cucu, pasti adalah hal yang bisa kita berikan di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi tidak perlu menunggu atau memberikan alasan ini yang tidak saya punyai. Ya, yang saya punyai apa? Itulah yang saya kasih. Oke, jadi bukan arti menunda-nunda ya atau menimbun apa yang nanti kalau saya udah jadi posisi ini saya sepertinya akan lebih banyak waktu. Ternyata enggak juga gitu. Makin tinggi makin enggak ada waktunya. Oke, thank you untuk diskusinya. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya.
Mazmur 49 ayat 17 dan 18. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Dan kita melihat prinsip-prinsip ini di dalam pelajaran kita hari Senin. Engkau tidak dapat mengambilnya ketika seseorang mati atau meninggal, maka dia tidak bisa membawa hartanya ikut bersama dengan dia. Atau mungkin ada yang dikubur bersama dengan hartanya, tapi tidak bisa dibuat apa-apapun untuk hartanya itu. Dia tidak bisa lagi menikmati sedikit pun dari harta yang dibawanya itu. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita menggarisbawahi beberapa imbauan seperti bagi mereka yang mempunyai kepemilikan pada akhir hidup, tidak peduli banyak atau sedikit, rencana pengaturan harta sebelum meninggal dapat menjadi tindakan pelayanan kita yang terakhir. Dan pengaturan terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai berkat. Kira-kira dari teman-teman, apa tanggapannya terhadap statement ini? Dari JD dulu deh. Saya yakin ketika pelajaran ini ditulis, itu adalah Tuhan rindunya untuk kebaikan kita kan. Kita supaya lebih berkembang lagi. Nah mungkin bagi orang Indonesia yang tidak terbiasa dengan kultur mengelola warisan, itu nggak kebayang gitu kan. Tapi saya yakin ini bukanlah suatu kebetulan. Ketika Tuhan izinkan ada pelajaran ini, pasti kita akan dapat, masing-masing kita akan dapat sesuatu yang baru untuk kebaikan kita sendiri. Dan saya kaget juga sih, maksudnya untuk oh iya ya, ternyata adalah baik ketika kita merencanakan segala sesuatu bahkan sampai ke depan, tapi sesuai dengan koridor yang Tuhan mau gitu. Nah ternyata salah satunya adalah merencanakan ini juga. Sebenarnya banyak positifnya juga, tapi mungkin ada beberapa menanggapinya kok begini dan begitu. Tapi saya mau mengambil positifnya. Ternyata merencanakan ketika kita masa muda, Tuhan rindu kita pikiran kita untuk lebih develop atau berkembang terus, tapi di koridornya Tuhan. Dan bahkan sampai ke planning untuk sudah mau mendekati masa-masa istirahat, itu juga harus diplanningkan. Jadi betapa Tuhan kita itu sangat teratur, dan Dia mau kita juga teratur. Ya. Saya setuju dengan tadi dikatakan jadi bahwa ini mungkin agak asing ya bagi kita budaya mungkin di Indonesia ya. Bagi budaya Barat mungkin lebih umum mengenai pengaturan atau surat wasiat. Nah seperti itu. Pendeta Wilson gimana tanggapannya? Ya mungkin kalau ketika kita baca pelajaran ini, mungkin kata-kata yang paling menggelitik bagi saya ini di pertengahan nih. Jika Anda meninggal tanpa surat wasiat, kebanyakan pemerintah sipil akan memberikan aset-aset Anda kepada keluarga. Apakah mereka membutuhkannya atau tidak? Apakah mereka akan menggunakannya untuk hal-hal yang baik atau tidak? Apakah Anda memilih orang itu untuk mendapat bagian atau tidak? Gereja tidak akan memperoleh apa-apa. Jadi memang penting untuk menyadari bahwa kadangkala kita perlu menyadari nih bahwa ketika kita mati, ya bagus ya ini dalam konteks ada aset kan. Ya. Nah aset ini akan digunakan untuk apa? Kalau selama ini saya punya aset, saya selalu kasih persembahan, selalu kasih perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, baik itu ke gereja maupun pelayanan-pelayanan lain. Nah ketika saya mati, bagaimana? Bagus kalau anak istri saya ataupun cucu saya melanjutkan juga punya. Tapi kalau enggak gimana? Jadi pekerjaan Tuhan jadinya tidak lagi mendapatkan dukungan dari yang biasa saya berikan. Nah mungkin untuk memikirkannya ada dua hal. Mungkin yang paling praktis dan yang paling legal adalah ya udah tulis di surat wasiat langsung misalnya 30% untuk ini lalu ya berapa persen untuk pekerjaan Tuhan. Tapi mungkin yang perlu juga tidak kita kesampingkan adalah bahwa bagusnya memang orang mengetahui bahwa seumur hidup kita ini begini, sehingga anak-anak kita melihat papa saya selalu rajin, selalu memberikan apa yang dia miliki untuk pekerjaan Tuhan. Ya harapannya itu udah menjadi contoh yang baik dan akan diikuti juga oleh anak-anak. Namun
Kalau di dalam tulisan komentari-komentari ataupun nasihat-nasihat dari satu penulis ya mengatakan bahwa ya kalau kita tahu bahwa anak-anak kita memang tidaklah seperti demikian, adalah kewajiban dan adalah bijaksana bila mana kita menuliskannya secara eksplisit di dalam surat wasiat. Dan memang kalau di dalam budaya di Amerika mungkin di Barat ya seperti jadi bilang itu sangat normal untuk bikin surat wasiat. Apalagi di sana kan mungkin keadaan ekonominya juga lebih maju, lebih tinggi ya. Jadi ketika orang mati pasti ada hartanya, paling nggak rumah, tanah, mungkin ada saham atau apa, pasti selalu ada. Dan ini mau diapain? Ya. Nah mungkin kalau orang Indonesia yang semuanya masih sulit, jadi kita pikir masa sudah setiap berapa puluh tahun saya gereja, terus sudah kasih perpuluhan persembahan, masa mati masih kasih lagi ke gereja? Mungkin ini terpikir seperti itu kan? Bagaimana? Tapi ya kembali ke tadi. Itu mungkin untuk budaya yang berbeda, namun bukan berarti tidak bisa kita aplikasikan, terapkan sesuai dengan porsinya. Yang bagi kita jadi bagaimana. Dan kalau di dalam kita sih budayanya lebih kepada budaya menurunkan akhlaknya ke anak-anak, dan biarlah anak-anak ini yang mengatur, dan mudah-mudahan kita memberikan warisan karakter yang baik. Nah, mungkin seperti itu kalau di dalam budaya paling tidak kita. Iya, karena di pelajaran kita juga ada warisan spiritual ya, warisan iman yang diharapkan bagi orang tua ya ketika dia membantu, ketika dia mungkin aktif dalam gereja, dalam pekerjaan Tuhan di mana-mana, dia meneruskan itu kepada anak-anaknya sehingga ketika dia tidak ada pun masih pekerjaan itu tidak akan terbengkalai tetapi akan terus berjalan. Nah, mungkin pertanyaannya ya, bagaimana kan memang pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan mengenai perhatikan kawanan kambing dombamu. Artinya perhatikanlah dulu keluargamu. Jangan tiba-tiba bikin warisan semua untuk pekerjaan Tuhan. Semua harta saya untuk gereja. Kan ada juga porsi untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk pasangan, atau bahkan juga kepada orang tua. Nah, kira-kira gimana ya pembagian yang istilahnya adil, yang tepat untuk hal-hal ini? Karena kita melihat bahwa di dalam budaya kita pun kadang-kadang ada atau tidaknya surat warisan itu anak-anak itu bisa berantem hanya karena harta orang tua yang meninggal. Menurut Gary gimana? Iya, memang ini kalau dilihat efeknya juga bisa ke ke yang lain ya, luas juga. Jadi mana yang lebih dulu mungkin seperti itu kali ya porsinya gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang rumah tangga atau keluarga lah, tadi kan kawanan domba itu mungkin seperti kayak keluarga kita duluan gitu ya. Bagi saya ada baiknya juga ya. Kenapa? Karena memang kalau rumah tangga ini nggak benar, udah pasti juga gereja juga akan masalah nanti kan. Gitu. Jadi ketika kita membagikan sesuatu, apalagi warisan gitu ya untuk anak-anak atau untuk keluarga, mungkin lebih baik memang ketika mereka dulu harus sudah mantap gitu ya, udah benar dan itu. Supaya apa? Ketika mereka sudah menerima istilahnya tongkat selanjutnya gitu ya. Nah, mereka memang akan tetap terus menjadi berkat bagi lingkungannya begitu. Nah, cuman yang menjadi tantangannya sebenarnya sekarang kalau kita sebagai orang tua, kita harus memang betul-betul bergumul sama Tuhan ya, untuk mempersiapkan anak-anak ini harus bisa menjadi berkat juga untuk orang lain gitu. Jadi ketika dia menerima berkat atau mungkin warisan itu, dia tahu, oh saya harus pakai kemana gitu kan. Nah ini mungkin masalah yang memang harus dipikirkan terlebih dahulu ya, bahwa memang harus keluarga kita harus betul, sehingga efeknya kepada jemaat pun atau kepada sosial pun, kepada bangsa pun juga bagus gitu. Oke, Pendeta Wilson. Jadi mungkin ini kan kembali mengenai soal pemberian, mengenai bagaimana mengelola keuangan. Mungkin yang bisa kita pikirkan juga adalah sebagaimana itu kita lakukan waktu kita hidup, ya prinsip yang sama bisa juga dilakukan waktu kita mati. Dalam arti, dulu waktu saya hidup, karena saya nggak terlalu banyak asetnya, saya nggak mau ngasih pekerjaan Tuhan. Nggak kan, karena makanya kita punya perpuluhan, 1/10. Ya orang mau kaya, mau miskin, mau hartanya triliunan, mau hartanya cuma ratusan ribu kan sama gitu, proporsional. Ya mungkin setelah mati pun
kalau misalnya ada sempat untuk bikin surat wasiat, mungkin itu juga satu praktek yang baik juga. Oh, ya oke, saya tahu bahwa anak istri saya butuh kebutuhan ini, mereka masih butuh kuliah, misalkan kalau meninggalnya terlalu cepat atau apa, mereka butuh untuk bayar sinamot apapun itu. Tapi mungkin ada baiknya juga ya, sama seperti saya terbiasa untuk memberikan kepada Tuhan, ya saya juga berikanlah 10% misalkan daripada sisa aset saya kepada Tuhan, itu dituliskan di surat wasiat. Itu mungkin juga sesuatu hal yang baik. Namun apakah jadi kita berpikir, oh kalau sudah mati, maka saya berikan semuanya kepada Tuhan. Itu nggak bertanggung jawab juga. Jadi kan seolah-olah anak istri mau makan apa, kan nggak bagus juga. Jadi memang perlu hikmat, perlu bagaimana kita mengelola. Jadi ini sesuatu pelajaran yang mungkin ya seperti tadi Jadi bilang agak asing, agak tidak terbiasa. Karena biasanya kita dengan budaya ya tiap ras, tiap kultur tuh adanya masing-masing. Kalau orang Batak begini-begini biasanya pembagiannya. Kalau mungkin orang Jawa begini-begini. Jadi tidak harus ada surat wasiat. Iya. Itu sih. Tapi ya mungkin ya bisa kita pikirin juga, karena mungkin kalau di dalam budaya-budaya ini pekerjaan Tuhan itu nggak masuk ke dalam itu. Mungkin bisa kita selipkan gimana, mungkin seperti itu. Oke, jadi yang saya senang ya mungkin dari pelajaran kita itu jadi mengenai mengelola sumber daya, mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu bukan hanya terbatas selama kita hidup. Bahkan di dalam pelajaran ini persiapan kalau kita meninggal pun, oh ini loh ternyata ada plannya, ada rencananya bagaimana kita menggunakan atau memberikan aset-aset kita, bagaimana kita mengelola itu untuk kebutuhan pribadi dan keluarga kita. Setelah itu baru diberikan, mungkin tidak harus gereja sepenuhnya ya, tapi bisa juga pekerjaan Tuhan secara meluas, atau orang-orang miskin dalam amal, foundation, yayasan-yayasan yang membutuhkan seperti itu. Nah, tapi kita jangan berpikir bahwa pelajaran kita ini hanya seputar dengan oh ya udah nantilah kalau udah mati aja. Justru kita jangan seperti orang kaya yang bodoh tadi, yang menimbun tidak ada hasilnya gitu. Kalau mati pun nggak bisa dibawa kemana-mana. Justru selama kita hidup seharusnya kita semakin banyak memberi. Nah, mungkin ada nggak sih hal-hal yang bisa menahan kita dari itu melakukan sesuatu atau berbagi atau menunda-nunda kebaikan kepada orang atau memberi kepada gereja atau memberi kepada satu pekerjaan Tuhan. Kira-kira ada nggak, Jadi? Sesuatu yang bisa membuat menunda. Kalau secara praktikal, saya bisa bilang itu adalah salah satunya sosial media untuk zaman sekarang. Ketika kita scrolling Instagram, lalu kita lihatlah banyak iklan di situ, atau kita lihatlah teman-teman lain mungkin yang kita follow, orang-orang yang kita follow, baik itu artis atau apapun yang ada di Instagram. Lalu mereka punya ini, mereka punya itu, mereka punya ini, standar mereka di sini. Sedangkan standar saya masih di sini. Nah, itu akan membuat saya, kalau ini secara praktikal saya ya, itu akan membuat saya akan, berarti uang yang harusnya tadinya mungkin saya sudah, ini Tuhan impress ke saya untuk kasih orang ini misalnya, karena dia sedang berkesusahan. Tapi karena saya kebanyakan lihat sosial media, akhirnya saya akan berpikir, aduh, sayang nih kalau buat orang ini, karena ini udah punya ini loh, gitu kan, udah punya iPhone terbaru loh, saya masih punya iPhone yang jadul, gitu kan. Jadi saya harus, saya pengen juga punya itu. Akhirnya saya simpanlah, punya pemikiran, akhirnya berbuahnya saya lebih baik saya pakai buat beli iPhone untuk yang terbaru gitu. Nah, itu mungkin salah satunya adalah ayat yang bilang by beholding we become change. Dengan melihat kita bisa diubahkan. Apa yang kita lihat setiap hari di Instagram itu juga bisa mengubah pemikiran kita, akhirnya menahan berkat Tuhan. Makanya jangan lupa bagi teman-teman semua untuk follow Instagramnya Hope Channel Indonesia ya, karena konten-kontennya itu
memberi, lalu Oke. mengasihi, Ya, lalu boleh. ya gitu ya, memberikan pelayanan-pelayanan. Jadi ya pasti ada lah, dalam sosial media itu pasti mungkin kita melihat banyak sekali negatifnya, tapi gimana kita menggunakan sosial media, Nggak terutama selama jelek. zaman ini di mana itu sangat berkembang pesat untuk kebaikan. Jadi teman-teman yang punya sosial media juga ketika kita bukan ketika ngasih harus kita kontenin gitu ya, enggak. Tapi kalau misalnya kita bisa gimana caranya kita juga bisa menggunakan sosial media ini untuk mengundang orang tergerak untuk melakukan sesuatu, melakukan kebaikan atau aktif dalam pekerjaan Tuhan. Itulah bagaimana kita dapat menggunakan sosial media kita dengan baik untuk memberikan pengaruh yang positif. Oke, teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita semua adalah penata layan dan pengelola dari apa yang Dia telah percayakan kepada kita, yaitu Allah adalah pemilik utama semuanya dan Dialah yang memberikan kehidupan, keberadaan, dan kekuatan kepada kita untuk memiliki segala sesuatu. Ketika kita sudah selesai dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita dan telah menjaga keluarga kita, kita harus kembalikan yang sisa kepadanya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan teman-teman dan prinsip-prinsip kekristenan atau prinsip Alkitabiah di dalam statement ini? Gary dulu deh. Oke, jadi ya memang semua itu adalah milik Tuhan dan kita pengelolanya gitu ya. Jadi memang semuanya itu adalah bukan hak untuk kita bisa pakai untuk kita semua gitu, tapi adalah baik juga kenapa kita perlu kembalikan semua yang milik Tuhan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah bagi saya sebuah pelajaran ya, bagaimana supaya saya tidak menjadi mungkin kayak pelajaran sebelum-sebelumnya di mana saya jadi tamak dan sebagainya gitu ya. Tapi ini adalah cara Tuhan untuk menolong saya. Untuk saya bisa tidak tamak atau tidak menginginkan hal-hal yang lain. Ya, ini adalah ya cara Tuhan lah menolong saya ya untuk bisa ya lebih baik lagi. Oke. Neta Wilson. Ya kalau di sini sih mungkin kalau dasar Alkitabnya yang mirip-mirip walaupun konteksnya agak berbeda dan maksudnya berbeda itu di dalam Markus 7 mulai ayat yang 11 ya kan. Ini Yesus berbicara mengenai tradisi, mengenai bagaimana menghormati orang tua dan ternyata orang lebih mengikuti tradisi. Ayat 11 mengatakan, Markus 7 ayat 11, tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Ini jadi Yesus mengkritik orang-orang pada saat itu yang mengatakan, kalau kamu sudah mendedikasikan, mengkhususkan hartamu untuk diberikan ke bait suci, ke gereja, maka kamu udah nggak perlu lagi men-take care atau merawat orang tuamu karena itu udah milik Tuhan itu. Jadi nggak boleh menggunakan. Nah, Yesus mengkritik praktek seperti itu. Jadi sepertinya prinsip Alkitabnya adalah bahwa betul kita boleh memberikan kepada gereja setelah kita mati, itu nggak apa-apa. Tetapi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita selama di dunia ini juga bukan berarti boleh ditunda-tunda. Udah nggak usah dulu, nanti aja, toh nanti harta gue juga akan ke gereja semua. Nggak begitu juga. Sehingga yang kalau menjawab pemikiran, jadi seolah-olah kalau kita udah mati yang penting anak istri udah, mungkin bukan anak istri ya, pokoknya kewajiban kita sudah terpenuhi, berarti sisanya harus kita kasih ke gereja. Ya tergantung sisanya berapa, tergantung anak istrinya sudah dirawat sebagaimana rupa. Jadi sebenarnya apakah benar berarti bahwa kita harus berikan karena ini milik Tuhan, ya kan? Tuhan yang memberi, berarti kalau kita sudah mati ya udah bukan milik kita lagi, ya kembalikanlah ke Tuhan semuanya. Aset kita ada 10 miliar ya kembalikanlah ke Tuhan semua 10 miliar. Sepertinya tidak begitu juga, karena di dalam Alkitab itu tidak ada dasar Alkitabnya yang mengatakan bahwa ketika para bapak-bapak ini mati, Abraham kah,
Yakub kan mati, hartanya itu diberikan kepada Anaknya. anak-anaknya. Tidak Hmm. pernah dituliskan bahwa tiba-tiba diberikan kepada imam, kepada Melkisedek. Nggak ada lagi dasar contoh Alkitab seperti itu. Tetapi yang ada adalah di Markus 7 ini, Yesus justru mengkritik kalau semuanya itu harus diberikan kepada gereja, sedangkan orang tuamu yang harusnya kamu rawat terlantar dengan alasan semuanya ini akan saya berikan kepada gereja. Jadi lebih kepada kita harus tahu porsi dan tanggung jawab kita apa terhadap sesama kita, juga ya terhadap pekerjaan Tuhan tentunya. Dan yang bagusnya juga bagi yang merasa kayak tergelitik dan tersundut gara-gara ini, ya penulis juga mengatakan kalau begitu ya kasihlah waktu kamu masih hidup. Kamu bilang kalau udah mati harus kasih semua ke gereja, kan marah kita. Apa nih ini? Kalau gitu kasihlah waktu kamu masih hidup supaya kamu bisa dia bilang supaya kamu bisa atur, supaya kamu bisa lihat hasilnya, supaya kamu memang melihat bahwa kebutuhannya memang sekarang, supaya jadi contoh yang baik. Jadi ya memang lebih bagus kalau saya melihatnya sih sebisa mungkin jangan seperti orang kaya yang bodoh itu tadi. Udahlah nanti aja disimpan. Ya kalaupun ada nggak habis ya nanti lah buat pekerjaan. Enggak, mendingan ya sekarang inilah kita gunakan sehingga kita bisa menggunakan talenta berpikir kita, otak kita, kemampuan kita, analisa kita untuk mengetahui mana sih kebutuhan dalam pekerjaan Tuhan yang mau saya kasih. Mana sih apa yang masih menjadi tanggung jawab kepada keluarga saya, kepada teman-teman, lingkungan terdekat saya apa. Nah, itu menjadi bagian kita lakukan waktu masih hidup. Mungkin itu yang sebenarnya lebih baik daripada udah tunggu aja waktu mati ya semuanya kasih kepada pekerjaan Tuhan. Oke. Gitu. Tadi sudah sempat di-mention juga sama Pendeta Wilson mengenai Abraham, Yakub. Ketika mereka mati, kita melihat ada warisan yang lebih, mungkin kalau secara warisan ya oke hartanya untuk mereka, tapi ada warisan spiritual, warisan iman yang diberikan dari bapak-bapak ini kepada anak-anak atau kepada keturunannya. Dan ini adalah satu hal yang menurut saya lebih penting, karena ketika dia mewariskan itu warisan spiritual, warisan iman kepada anaknya, maka anaknya dapat melanjutkan apa yang selama hidup bapaknya dilakukan. Contohnya seperti yang tadi sudah kita bahas, bagaimana waktu bapaknya masih hidup mungkin dia memberikan porsi kepada gereja segini, kepada pekerjaan Tuhan yang lain segini, kepada yayasan segini, kepada dana amal contohnya segini. Ketika itu sudah diwariskan kepada anaknya, maka anaknya akan berpikir, dulu papa saya melakukan hal seperti ini, maka saya akan melanjutkan atau bahkan saya akan mendevelop lebih lagi bagaimana pekerjaan ayah saya. Dan mungkin kita bisa melihat juga pelajaran sepanjang pekan ini banyak ditujukan terutama kepada orang-orang kaya yang mempunyai aset ya tentunya. Kalau bagi kita yang masih standar-standar ini agak nggak relate banget gitu ya. Tapi kepada orang-orang kaya yang mungkin anak-anaknya dia lihat kurang bijaksana untuk menggunakan apa yang Tuhan telah percayakan kepada dia, dan dia merasa saya mau ketika nanti saya meninggal, ini porsi untuk keluarga saya untuk mencukupi kebutuhan mereka, tapi mereka sepertinya tidak kurang bijaksana untuk menggunakan sisanya yang lain, maka saya akan berikan untuk pekerjaan Tuhan. Ada pertanyaan di sini, ketika kita berbicara mengenai warisan spiritual yang menurut saya jauh lebih penting daripada harta kekayaan, bagaimana kita dapat memastikan keturunan kita, anak, cucu, dan pasangan, mungkin keluarga inti kita tetap setia di dalam Tuhan bahkan setelah kita meninggal. Jadi bagaimana cara memastikannya? Lakukanlah selama masih hidup, berarti kalau sudah meninggal kan sudah tidak bisa. Nah, pada saat hiduplah banyak sebenarnya untuk kita yang adalah Gereja Masehi Advent hari ke-7, sudah banyak sekali dari firman Tuhan dan dari referensi-referensi tambahan yang lain, itu sudah banyak sekali counsels atau nasihat gitu yang bisa diikuti. Baik bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara mau memulai rumah tangga, lalu bagaimana cara bahkan sampai pengelolaan talenta atau
ya pengelolaan semuanya itu ada semua tertulis. Nah, ajarkanlah itu ketika Masih hidup. masih hidup, Ya. kitanya kepada anak-anak kita, kepada terutama para imam biasanya, imam dalam keluarga, ajarkanlah itu kepada istri dan anak-anak. Pastikanlah mereka mempunyai hubungan dengan Kristus melalui kita bisa membaca dalam firman-firmannya. Nah, saya rasa setiap manusia punya pilihan. Kita nggak bisa benar-benar pastiin bahwa anak kita akan terus jalannya ke situ, karena dia juga punya pilihan sendiri. Kita, istri kita atau suami kita, karena keselamatan kan masing-masing pribadi, bukan secara berkelompok ataupun gereja. Nah, jadi lakukanlah sesuai dengan advice dari Tuhan atau bahasa Indonesianya nasihat dari Tuhan. Lakukanlah itu. Dan saya yakin sih ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan yang akan menjaga seluruh keluarga kita untuk tetap dalam jalan Tuhan. Oke. Dari imam bagaimana? Imam. Imam dalam keluarga ya. Oke, jadi pertanyaan bagaimana caranya memastikan keluarga kita tetap setia ya. Jadi kalau di dalam prinsip Alkitab memang ada 2 ya. Buku yang dimana kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Yaitu dari firman Tuhan dan melalui alam ciptaan Tuhan. Jadi kalau bagi saya melihat apa yang saya rasakan juga, yaitu bagaimana saya mengenal Tuhan melalui belajar firman Tuhan. Orang tua terkadang karena begitu sibuk, kita tuh jadi sulit memiliki waktu untuk mengajarkan anak-anak untuk suka belajar Alkitab. Ya, jadi saya pikir yang pertama adalah kita harus menyediakan waktu untuk bisa mendidik anak-anak itu untuk suka belajar Alkitab. Lalu yang kedua, apa yang saya alami adalah saya sangat senang untuk belajar dari alam, gitu ya. Jadi saya pun nanti satu hari kelak saya akan suka ya, bukan akan suka, tapi saya sudah suka dan saya akan lanjutkan itu kepada keluarga saya untuk bawa kepada alam supaya mereka bisa merasakan, oh iya, saya kenal dengan Tuhan saya, gitu ya. Dari alam ciptaannya semakin lama kita semakin mengasihi Tuhan. Jadi ketika dia sudah jatuh cinta dengan Tuhan, punya relationship dengan Tuhan yang sangat baik, kedepannya kalaupun tanpa harus ada kita, dia akan jadikan Tuhan itu jadi penasehat bagi dia. Tapi kalau kita tidak biasakan hal itu bagi anak-anak atau mungkin bagi keluarga kita, mau bagaimanapun nanti setelah kita mati, mau begitu betapa kerasnya mungkin dikasih tahu sama mereka, mereka tetap akan belok. Kenapa? Karena mereka nggak terbiasa untuk jatuh cinta sama Tuhan, dia nggak terbiasa menjadikan Tuhan sebagai penasehatnya. Jadi kalau bagi saya, bagaimana caranya? Kita harus luangkan waktu belajar Alkitab bersama dengan keluarga, dan luangkan waktu untuk belajar mengenal Tuhan melalui alam. Oke, thank you. Ini luar biasa tips dari imam dalam keluarga ya. Kalau kita tadi yang sudah disebutkan oleh Pendeta Wilson, waktu, uang, dan tenaga, mungkin kita bisa memberikan teladan kepada anak-anak kita itu dalam 3 hal itu juga ya. Jadi bukan hanya kita karena bicara mengenai sudah mati lalu warisannya bagaimana, bukan hanya mengenai uang, tapi juga kita investasikan waktu kita bersama dengan keluarga ketika kita masih hidup. Kita investasikan tenaga kita bersama dengan keluarga ketika kita masih hidup. Mungkin dari Pendeta Wilson. Ya mungkin sewaktu kita masih hidup, tapi juga bukan sewaktu kita sudah mau mati. Ya kan, kalau di dalam Alkitab katakan Amsal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kita harus mendidik ya anak-anak di masa muda anak-anak itu. Kalau masa muda anak-anak itu ya, kalau kita secara normal ya berarti waktu kita juga masih belum terlalu tua gitu kan. Jadi memang itu bukan sesuatu yang bisa dirapel terakhir-terakhir baru. Pas terakhir-terakhir kan biasa kan langsung kasih banyak pepatah, banyak nasihat, banyak wejangan, pas udah mau mati. Nggak bisa begitu juga. Harus dari awal-awalnya yang perlu kita lakukan. Dan mungkin yang kedua yang perlu disebutkan juga adalah dengan menjadi contoh ya kan. Kalau kita bilang Paulus ini adalah bapak rohani bagi banyak jemaat dan bahkan bagi ya orang-orang seperti Titus, Timotius, Filemon dan seterusnya, dia mengatakan apa? Di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku
Dia mengatakan ikutilah aku, contohlah aku. Tapi apa? Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, itu juga sesuatu yang penting juga yang supaya bisa dilakukan untuk memberikan warisan atau legacy yang bersifat spiritual, yang lebih bersifat kekal daripada hanya sekedar kekayaan semata. Oke, thank you Pendeta Wilson. Gary Jadi, mungkin ada satu kesimpulan dari pelajaran ini dari Pendeta Wilson. Mungkin secara kesimpulannya adalah bahwa ketika kita berpikir mengenai memberikan kembali, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa kita sudah menerima banyak hal. Dan kita sudah menerima banyak hal dan kita sudah mengelola banyak hal. Dan ini mungkin berpikir mengenai, oke, setelah kita mendekati akhir, bagaimana cara kita memberikan itu kembali? Apa yang bisa menjadi warisan kita kepada anak cucu kita, kepada lingkungan, kepada gereja, apa sih sebenarnya? Inilah yang menjadi pelajaran kita sepanjang 1 pekan ini. Ya mungkin tadi seperti rangkuman dan kesimpulan bahwa jangan tunda-tunda. Ya, jangan dikumpul-kumpul dulu, diinvestasi dulu, nantilah ketika anak saya sudah mau masuk kuliah, barulah semua tabungan yang saya sudah simpan, saya sudah kerja setengah mati, inilah anak saya akan saya kirim ke luar negeri. Padahal sepanjang anak yang kecil, karena terlalu sibuk bekerja, malah nggak menabung rasa sayang, nggak menabung perhatian, nggak menabung pendidikan. Dibilang, nantilah timbunlah dulu semua, kumpulin, nanti baru pas dia kuliah, inilah saya kasih. Atau bahkan jangan kuliah, pas nanti dia udah menikah, ini langsung saya kasih rumah. Padahal selama ini nggak pernah menjadi contoh ayah yang baik, apa segala. Jadi mungkin itu yang perlu kita pelajari. Dan yang mungkin yang kedua adalah, seandainya karena satu dan lain hal, apakah karena memang kelalaian kita atau karena memang karena free will daripada kebebasan memilih daripada anak kita sendiri, itu pun lalu kita lihat sepertinya anak saya ini akan kurang bisa mengelola. Ya mungkin bijaksana juga untuk kita benar-benar memberikan surat wasiat atau memberikan pesan atau memberikan suatu rencana kalau kita sudah beristirahat dalam Tuhan, apa yang harus dilakukan dengan aset yang kita miliki. Jadi ya itu juga bijaksana juga untuk melakukan hal ini. Dan itu kita lihat bahkan di dalam salah satu pendiri gereja, yaitu Ellen White, dia sendiri juga melakukan hal itu. Kita merasa mungkin Ellen White ini banyak menulis mengenai mendidik anak, anak-anaknya pasti bagus lah. Enggak juga. Kalau kita pelajari dalam sejarahnya, surat wasiat daripada Ellen White ini mengatakan, anak saya yang ada, si Edson yang masih hidup pada saat itu, Edson sama William, jangan dikasih semuanya, kasih aja segini karena dia masih berhutang kepada saya segini, biarlah ini dipotong warisan yang harus katakan itu potong untuk bayar hutangnya. Kenapa? Ya itu juga untuk mengajarkan kepada orang untuk ya bisa bertanggung jawab gitu loh. Kalau kamu berhutang ya mungkin itu akan dipotong dari warisan. Pokoknya apapun itu, tapi memberi contoh bahwa ada sesuatu yang dia lakukan sebagai antisipasi ketika dia akan beristirahat dalam Tuhan. Dan mungkin itu sesuatu yang entah caranya bagaimana, mungkin sesuai budaya kultur kita yang bisa kita lakukan, itu juga kita pikirkan dan kita persiapkan. Seperti itu. Thank you, luar biasa untuk diskusi kita, sangat menarik. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, langsung saja tuliskan di komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita akan bahas nggak bisa langsung ya, di episode-episode selanjutnya. Namun saat ini kita masuk di segmen Tanya Jawab. Halo teman-teman Diskusi Sekolah Sahabat, saat ini kita masuk di dalam segmen Tanya Jawab. Jadi bagi teman-teman yang sudah menuliskan komentar di YouTube channel Hope Channel Indonesia atau Diskusi Sekolah Sahabat sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang triwulan ini, yaitu mengelola bagi sang guru atau tuan, master, Tuhan kita sampai ia datang. Silahkan kami akan membahasnya pada saat ini, dan kalau masih punya pertanyaan di diskusi yang sebelumnya, ada hal-hal yang mungkin bingung, masih belum mengerti, silahkan masukkan komentar kalian di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita akan jawab di episode-episode selanjutnya. Saat ini kita sudah bersama dengan Pendeta Yohanes Sinaga yang kembali lagi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita sepanjang triwulan ini. Dan pertanyaan yang pertama, Pendeta, ada dari, saya bacakan, Mona Saragih Sumbayak. Shalom, saya mau tanya tentang persepuluhan.
jika hanya seorang pengamen atau mungkin orang yang berkekurangan seperti itu, apakah persepuluhan itu tetap diharuskan atau boleh hanya memberi dengan seikhlas hati saja? Untuk pengamen atau apa tadi? Untuk Ya, orang yang berkekurangan. berkekurangan lah ya. Itu perlu. Itu perlu. Seberapapun itu. Perpuluhan ya memang harus perpuluhan 1/10. Jadi nggak ada kata seberapa. Kecuali persembahan ya. Kalau persembahan seberapa kan, kalau perpuluhan itu ya 10%, misalnya dia dari pemulung itu, dari memulung dia cuma bisa dapat sekitar 10.000. Ya dia harus kasih 100. 1.000. 1.000 ya, sorry. Iya. Perhitungan gue nggak sempurna. Jadi ya itu sih Kak, kalau dari aku lihat sih Kak, berikan aja seberapapun itu. Tuhan pasti apresiasi. Dan seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, ketika kita mempraktekkan ajaran perpuluhan dalam kehidupan kita itu dilatih untuk memanage keuangan. Bahkan John Wesley sendiri pun berkata, dengan bertingkatnya kerohanian, maka bertambah juga pengetahuan kita untuk mengatur keuangan. Itu berpengaruh. Begitu. Jadi mau apapun pekerjaan dia, mau pemulung maupun dia hanya hidup pengamen, dia tetap belajar. Dia tetap harus belajar untuk memberikan perpuluhan. Berapapun sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berapapun pemasukan yang dia dapatkan. 10% tetap untuk persepuluhan. 10% tetap untuk perpuluhan. Gimana kalau dalam kondisi contohnya apa yang dia dapat pun dia nggak cukup untuk dirinya? Kecuali untuk hal emergensi ya, kecuali ada sakit. Mungkin kita bisa lah mengerti. Tapi kalau untuk perpuluhan, berapapun yang dia dapat itu tetap harus dikasih, biarpun itu juga nggak cukup untuk dirinya. Karena cukup untuk diri kan relatif kan. Kayak lu merasa nggak kalau diri lu cukup? Ya. Nah, tapi kan, bagi sebagian orang memang benar-benar nggak cukup gitu pendeta. Iya, Untuk makan aja. Secara teknis kan, kayaknya lu pernah rasain kan, gimana dapat gaji banyak, gimana dapat gaji kecil kan. Seberapa banyak sih cukup? Ya, jadi kata-kata cukup itu sebenarnya subjektif. Kalaupun dia kurang mampu, ya berikan saja. Harus berani untuk menantang Tuhan dan berkata, Tuhan, saya bergumul untuk ini. Tolonglah supaya engkau membantu kehidupan saya. Oke. Dan saya tahu juga bahwa ada kewajiban dari gereja untuk membantu orang-orang yang kurang mampu di jemaatnya ya. Dan kalau misalnya contohnya ada bantuan bulanan dari gereja, apakah diberikan persepuluhan dari bantuan itu? Kalau bantuan bulanan untuk orang berkekurangan ini, iya, tetap aja harus diberikan, karena itu pemasukan bersama mereka kan. Begitu. Oke, thank you pendeta. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kecuali bantuannya dalam bentuk voucher. Kalau voucher agak sulit kan untuk diuangkan kan. Oke, thank you pendeta. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya dari Urbasa Selviana. Apa boleh persembahan yang sudah kita sisihkan kita pergunakan untuk hal lain? Kemudian akan diganti lalu diberikan untuk persepuluhan. Jadi persembahan sudah disisihkan tapi kepake nih untuk sesuatu keperluan contohnya. Tapi nanti akan diganti untuk diberikan kepada persepuluhan. Kan kata-kata disisihkan itu artinya kudus kan. Itu artinya definisi utama dari kudus, disisihkan. Ya. Kalau kita sudah sisihkan untuk perpuluhan, ya jangan kalau kita sudah sisihkan untuk persembahan, biarpun kepake dan diganti, itu jangan dikasih lagi ke perpuluhan. Kenapa? Karena dari awal uang itu sudah ditetapkan untuk persembahan. Oke, ya untuk perpuluhan ya kamu harus pakai uang yang lain, bukan yang itu, karena itu persembahan. Kita sudah sisihkan secara khusus untuk persembahan. Jangan dipakai lagi untuk perpuluhan. Tapi ini bukan masalah dosa atau enggak ya. Oke. Apakah bisa? Bisa. Apakah tepat? Enggak. Jadi berbeda dia. Kalaupun nanti sang pentanya mau pakai untuk perpuluhan, karena satu dan dua lain hal, itu menurut saya itu memang kurang tepat, tapi itu bukanlah perbuatan dosa dan melanggar hukum. Hanya saja contohnya dia akhirnya memberikan persepuluhan tapi tidak jadi memberikan persembahan. Iya. Jadi sama aja lah kayak misalnya ya, lu punya kue di rumah, oke? Itu memang harus dimakan. Itu memang lu udah rencana dari awal, kakak udah rencana dari awal untuk saya mau makan nanti pas lunch, makan siang. Tapi entah kenapa ketunda dan itu jadi dinner. Sedangkan makanan lunch itu makanan heavy banget. Salah nggak kalau kita makan untuk dinner? Ya secara konsep nggak salah. Ya. Tapi jadi berat.
yang salah itu jadi itu nggak salah, tapi fungsinya itu yang harus kita perhatikan. Fungsinya sudah berganti. Oke. Begitu. Nah, ada pertanyaan kembali dari Elrich Vincent. Dalam pembahasan mengenai menyimpan harta di surga, jika seandainya kejadian Abram dan Lot terbalik, Lot memilih untuk tinggal di tanah Kanaan, apakah pekerjaan Tuhan akan tetap bersama dengan Abram, mengingat bahwa tempat yang ditinggalinya itu adalah Sodom? Sepertinya iya, berkat Tuhan itu tetap tinggal bersama Abraham, tapi kita nggak tahu pasti ya apakah yang terjadi nanti, apakah nanti Abraham terpengaruh atau enggak, kita nggak tahu. Kita sama sekali nggak tahu. Karena itu kembali ke pilihan ya? Kembali ke pilihan Abraham nantinya, karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini ada pertanyaan-pertanyaan disebut sebagai what if. Iya. Oke. Dan pertanyaan what if itu bukan sesuatu yang kita bisa jawab. Nggak bisa, itu adalah bagian dari Tuhan. Oke. Tapi itu bukan takdir ya, artinya Lot bukan, dia karena pilihannya sendiri dia memilih untuk tinggal di Sodom, dan karena pilihannya sendiri dia terikut dengan Ya orang-orang itu pilihan ya. Dan apakah Abraham akan mengulangi kesalahan yang sama seperti Lot? Kita nggak tahu. Tapi kemungkinan besar kalau dari saya, apa yang saya lihat dari pola perilakunya kan dari perilaku seseorang kita bisa memprediksikan pilihan-pilihan yang dia buat kan. Ya misalnya kalau Lot punya teman, kakak punya teman, dia suka minum jus, bilanglah jus alpukat. Terus kalian pergi makan bareng ke satu restoran. Kakak bisa prediksi nggak apa yang dia pesan sebagai minuman? Bisa dong. Nah hal yang sama juga berlaku kepada Abraham. Kalau lihat pola perilakunya, kemungkinan dia pasti setia, tetap setia, biarpun dia berada di Sodom. Kalau kebalikannya, Lotnya apakah dia akan dari pola perilakunya memang dia tidak akan setia, atau dia terpengaruh dengan lingkungan? Kalau dari secara pribadi dia pasti terpengaruh sama lingkungan. Karena memang sejak awal dia kan memang orang pribadi yang rentan kan. Karena pertama dia adalah yatim piatu. Oke, jadi saya nggak bilang ya bahwa kalau Anda yatim piatu pasti terjadi seperti Lot juga, enggak. Tapi perilakunya inilah yang harus kita lihat dan kita bisa coba bayangkan pilihan-pilihan apa yang dia ambil. Karena berbeda dari Lot, berbeda dari Abraham. Lot itu nggak punya, kita nggak temukan di Alkitab dia berbicara langsung kepada Allah. Oke. Kebanyakan itu salah satu-satunya ketika dia berbicara langsung kepada Allah ketika dia berada di Sodom. Ya. Memang benar ada tulisan-tulisan dari Ellen White berkata bahwa mereka itu dia juga adalah seorang nabi dan juga yang dekat kepada dengan Tuhan. Tapi essentially speaking, kalau kita lihat dari pola yang ada di Kejadian 12, 13, 14 itu, hubungan Lot dengan Tuhan itu tidak sekuat dengan hubungan Abraham bersama Tuhan. Jadi berbeda. Kemungkinan dia juga pasti jatuh, tapi mungkin caranya berbeda. Oke, thank you Pendeta sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan teman-teman, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, ada hal yang bingung atau masih ingin belajar lebih dalam lagi, silahkan tinggalkan komentar kalian di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita akan membahasnya di episode selanjutnya. Kita akan kembali ke studio. Baik, untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Wilson untuk berdoa. Baiklah, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, ajarlah kami untuk menyadari betapa banyak kasih karunia berkat yang sudah Engkau berikan, yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Dan di dalam mengelolanya, kami membutuhkan hikmat ya Tuhan. Dan juga tentunya kasih karunia bila mana pengelolaan kami ini tidaklah sebaik yang Engkau harapkan. Dan tolonglah juga agar kami boleh meninggalkan contoh yang baik bagi anak-anak kami, bagi generasi selanjutnya di dalam bagaimana mengelola apa yang sudah Engkau percayakan, sehingga mereka pun boleh meneruskan apa segala yang baik yang kami lakukan. Dan bila mana ada hal-hal yang dirasakan perlu ya Tuhan, ajarlah kami juga memiliki keberanian dan hikmat untuk memberikan pengaturan seandainya kami melihat mungkin warisan yang kami tinggalkan tidak akan dipergunakan dengan baik ya Tuhan. Tetapi terlebih dari segala sesuatunya Tuhan, kami rindu agar kasih karunia-Mu boleh berlaku atas kami, sehingga kami tidak dinilai oleh apa yang kami lakukan saja, tetapi juga oleh bagaimana kasih karunia-Mu itu boleh menutupi segala sesuatunya ya Tuhan. Inilah menjadi doa dan harapan kami bersama dengan seluruh pemirsa yang ada juga yang mendengarkan, biarlah berkat yang sama boleh menjadi bagian daripada kami semua. Amin. Amin.
Terima kasih bagi Pendeta Wilson, Jedi dan juga Gary sudah berdiskusi bersama supaya kita tidak menjadi orang kaya yang bodoh. Marilah kita memberi selama kita masih hidup, dan salah satunya dengan tumbler yang ada di atas meja, merchandise khusus dari Hope Channel Indonesia. Jadi jika Anda rindu untuk membantu pekerjaan Tuhan di Hope Channel, berdonasi, silahkan hubungi nomor call center keuangan yang tertera di layar kaca, dan kita akan menjelaskan bagaimana Anda bisa mendapatkan tumbler ini dan juga membantu pekerjaan Tuhan di Hope Channel. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.